Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Indonesia, negara maritim dengan ribuan pulau, memiliki kekuatan laut yang tak tertandingi. TNI Angkatan Laut sebagai penjaga kedaulatan perairan kita, memiliki berbagai jenis korps yang memainkan peran vital dalam setiap misi. Mari kita jelajahi korps-korps hebat ini dan peran mereka yang luar biasa dalam menjaga keamanan maritim Indonesia. Pertama, kita mengenal Korps Pelaut. Korps Pelaut memiliki kemampuan navigasi, komunikasi, senjata atas air, senjata bawah air, dan pusat informasi tempur pada KRI. Selain itu, memiliki kemampuan ilmu pertahanan bidang nautika, teknik kesenjataan aspek laut, teknik manajemen, kepemimpinan, hukum, dan komunikasi sosial. Korps Pelaut merupakan salah satu kecabangan utama di TNI Angkatan Laut. Setiap prajurit Korps Pelaut wajib memiliki kemampuan dasar sebagai perwira, bintara, dan tamtama. Korps Pelaut sesuai dengan perannya dalam penugasan di lapangan. Melaksanakan tugas sebagai prajurit jaga laut pada KRI tipe korvet kelas Sigma, memahami tugas perwira, bintara, dan tamtama divisi navigasi, komunikasi. Selanjutnya ada Korps Teknik. Korps Teknik memiliki kualifikasi dengan kemampuan khusus di bidang teknik. Selain itu juga memiliki kemampuan melakukan perbaikan dan penyelamatan kapal. Prajurit Korps Teknik wajib memiliki potensi kemampuan ilmu pertahanan, bidang teknik mesin kapal perang. Pembinaan Korps Teknik berada di bawah kendali Dinas Material Angkatan Laut. Selain bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan material di lingkungan TNI Angkatan Laut, prajurit Korps Teknik adalah pengawal alutsista KRI. Perwira Korps Teknik harus bisa mengelola kapal, mulai bangunan, permesinan, sampai pembekalannya. Juga sebagai pembina Korps Teknik yang tertuang dalam surat keputusan Kasal tentang buku petunjuk teknik pembinaan perwira Korps Teknik. Korps Elektronika. Korps Elektronika memiliki kemampuan dasar dalam bidang administrasi, logistik, dan personel. Selain itu memiliki kemampuan ilmu pertahanan bidang senjata, menguasai elektronika kesenjataan, navigasi dan komunikasi di kapal perang, dan sistem pemeliharaan. Setiap prajurit Korps Elektronika wajib memiliki kemampuan dasar perwira, bintara, dan tamtama Korps Elektronika sesuai bidang penugasan dalam korps dan pendukung administrasi, logistik, dan personel. Mampu melaksanakan tugas profesi korps di lapangan sebagai asisten perwira divisi elektronika kesenjataan atau sebagai asisten perwira divisi elektronika, navigasi dan komunikasi di KRI tipe korvet kelas Sigma, dan perencanaan sistem pemeliharaan. Lalu ada Korps Supply. Korps Supply memiliki kemampuan dasar dalam prosedur administrasi, keuangan, kesekretariatan, logistik, serta memiliki pemahaman mendalam mengenai disiplin ilmu ekonomi. Korps Supply terdiri dari kejuruan keuangan, kejuruan tata usaha, kejuruan tata graha, kejuruan perbekalan. Setiap prajurit Korps Supply diwajibkan memiliki kemampuan dasar dalam prosedur administrasi, dapat memahami bagaimana tugas seorang perwira, bintara, dan tamtama keuangan, bagaimana perbekalan yang benar, bagaimana memahami masalah kesekretariatan, bagaimana cara kerja,
seorang perwira atau bintara, dan tamtama administrasi personel. Korps Marinir. Korps Marinir atau disingkat Kormar adalah sebuah unit TNI Angkatan Laut yang menyelenggarakan operasi amfibi, pertahanan partai, pengamanan pulau terluar, pembinaan potensi maritim, serta pembina kekuatan dan kesiapan operasi satuan marinir. Korps ini memiliki julukan hantu laut. Korps Marinir berada di bawah pembinaan Komandan Korps Marinir. Jika bakal Korps Marinir bermula dari tanggal 15 November 1945, di mana nama Korps Marinir tercantum dalam pangkalan 4 Alri Tegal, sehingga tanggal ini dijadikan sebagai hari lahir Korps Marinir. Selanjutnya, berdasarkan surat keputusan Menteri Pertahanan nomor A/565/1948 pada tanggal 9 Oktober 1948 ditetapkan adanya Korps Komando di dalam jajaran Angkatan Laut. Korps Komando Angkatan Laut kembali menggunakan nama Korps Marinir sesuai dengan surat keputusan Kepala Staf Angkatan Laut nomor Eskep/1831/11/1975 tanggal 15 November 1975. Selanjutnya ada Korps Kesehatan. Korps Kesehatan memiliki misi melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan dalam bidang kesehatan penyelaman dan hiperbarik, memberikan pelayanan dan dukungan kesehatan matra laut guna menunjang kelancaran tugas pokok TNI Angkatan Laut. Memiliki tugas sebagai dukungan kesehatan bagi prajurit TNI Angkatan Laut. Pembinaan Korps Kesehatan berada di bawah kendali Dinas Kesehatan Angkatan Laut. Selain bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan kesehatan di lingkungan TNI Angkatan Laut. Korps Khusus. Korps Khusus merupakan Special Service Corps yang mayoritas berasal dari sarjana berbagai disiplin ilmu pendidikan lulusan perguruan tinggi yang direkrut menjadi anggota TNI melalui pendidikan pertama perwira karir. Korps ini dibentuk untuk mengisi kebutuhan organisasi TNI Angkatan Laut yang terdiri dari berbagai macam korps seperti Korps Pelaut, Korps Teknik, Korps Elektronik, dan Korps Marinir. Pembinaan Korps Khusus berada di bawah kendali Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Laut, merupakan rumah besar bagi Korps Khusus non-hukum yang berfungsi sebagai wadah bagi personilnya dalam hal pembinaan karir. Berikutnya ada Korps Polisi Militer Angkatan Laut atau POMAL, berperan menyelenggarakan bantuan administrasi kepada satuan-satuan jajaran TNI Angkatan Laut sebagai perwujudan dan pembinaan melalui penyelenggaraan fungsi-fungsi polisi militer. POMAL bertugas menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan TNI Angkatan Laut. Berperan menyelenggarakan bantuan administrasi kepada satuan jajaran TNI Angkatan Laut sebagai perwujudan dan pembinaan melalui penyelenggaraan fungsi polisi militer. Di urutan ke-9 ada Korps Hukum. Korps Hukum merupakan salah satu kecabangan di TNI Angkatan Laut. Korps Hukum berada di bawah pembinaan Dinas Hukum TNI Angkatan Laut sebelum Korps Hukum berada di bawah Korps Khusus sebagai bagian dari keberadaan 8 korps yang sudah ada di TNI Angkatan Laut, dan bahwa keberadaan Korps Hukum adalah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut sebagai penyelenggaraan pembinaan hukum guna mendukung fungsi operasional di lingkungan
TNI Angkatan Laut yang meliputi hukuman laut, hukum internasional, hukum humaniter, dan HAM, penegakan peraturan undang-undang, pemberian bantuan hukum, serta analisa perjanjian dan kerjasama. Korps Hukum berdiri pada tanggal 7 Juli 2023. Itulah sekilas tentang jenis-jenis korps dalam TNI Angkatan Laut. Mereka semua dengan tugas dan keahliannya masing-masing berkontribusi dalam menjaga kedaulatan perairan Indonesia. Bersama-sama mereka membentuk kekuatan maritim yang tak tertandingi. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya tentang TNI Angkatan Laut.